Kondisi topografi yang dilewati Ring of Fire membuat Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Kondisi ini merupakan potensi besar pemanfaatan panas bumi sebagai pembangkit listrik atau PLTP. Menurut data Think Geoenergy tahun 2020, Amerika Serikat berada di posisi teratas negara yang menghasilkan pembangkit listrik tenaga panas bumi, yakni sebesar lebih dari 3.700 MW. Sedangkan Indonesia berada di posisi kedua dengan total lebih dari 2.100 MW dan diikuti Filipina, Turki, dan Selandia Baru. Hasil pembangkit tenaga listrik panas bumi Indonesia ini terbilang sangat kecil kontribusinya terhadap produksi listrik nasional, yakni hanya 3% saja. Padahal Indonesia mampu menghasilkan hampir 24.000 MW atau setara 40% total energi panas bumi dunia. Menurut Kepala Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada, Din Darlianto, Indonesia berpeluang besar menyalip Amerika Serikat sebagai negara penghasil pembangkit tenaga listrik panas bumi di dunia, asalkan mampu membuat sejumlah kebijakan dan regulasi yang tepat. Tidak ada aturan yang memaksa ya seperti dilakukan di US. Di US itu mereka punya program namanya RPS, Renewable Portfolio Standard. Jadi ketika seseorang ingin mengembangkan sebuah powerhouse gitu ya, saya pengen membangun PLTU, namun sudah ada aturan bahwa Anda punya sekian persen juga harus mengembangkan pembangkit listrik yang berasal dari energi terbarukan. Karena kita tidak punya target seperti itu, kita punya pembangkit PLTU yang baru-baru dan si pengembang tidak diberikan kewajiban seperti itu, ya saya tidak ingin mengembangkan energi terbarukan. Pemerintah hingga saat ini memastikan akan terus menambah kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi. Program ini masuk dalam draft rencana usaha penyediaan tenaga listrik 2021-2030, di mana kapasitas PLTP akan ditambah 2.600 MW di seluruh Indonesia, sehingga total yang dihasilkan mencapai 4.700 MW. Target ini yang terus dikejar Kementerian ESDM, di mana capaian peningkatan energi baru terbarukan 5 tahun terakhir mencapai hampir 1.500 MW. Terdapat penambahan kapasitas pembangkit EBT itu sebesar 1.469 MW dengan kenaikan rata-rata sebesar 4% per tahun, dan tambahan kapasitas pembangkit ini selama Januari-September tahun 2021 adalah 386 MW. Energi panas bumi merupakan energi terbarukan yang telah dikembangkan selama hampir 100 tahun di Indonesia. Pengeboran sumur panas bumi pertama dilakukan kolonial Belanda di Kamojang, Jawa Barat di tahun 1926 dan mulai beroperasi tahun 1983. Meski memiliki pengalaman yang panjang, pengembangan energi terbarukan ini belum signifikan bila dibandingkan pembangkit listrik tenaga fosil. Ruli Kurniawan, Andika Suramanto, Jakarta.